tampilkan videonya. Ini adalah huruf hijaiyah. Ya. Jumlahnya ada 28 huruf hijaiyah. 28 huruf. Ya. Nah, kami sudah siapkan ya dengan desain yang tertentu ya, dengan harapan desain ini bisa memudahkan kita semuanya. Yang pertama ya, huruf-huruf yang serupa kita kumpulkan ya, yang bodinya serupa nih kita kumpulkan ya. Ada jim, ha, kho, ini bodinya serupa, dal dan zal serupa, bodinya beda di titik, ro juga, sin ya, shin, sod, dot ya sama, to, do ya, bodi yang sama, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam. Nah, terakhir mim, nun, wawu, hamzah. Jadi latihannya adalah mengikuti video ini, baca ya video ini, dibaca nama hurufnya, karena kita belajar dari basic ya. Nama huruf itu ya harus tahu, basicnya begitu ya. Setelah itu nanti kita belajar harokat itu udah gampang ketika basicnya tahu. Jadi nama huruf harus disebutkan seperti yang ada di pelajaran kita tadi, yang ini tadi ya, yang slide 1 tadi ya. Gitu. Nah, latihannya ini kalau sudah bisa, artinya sudah hafal, baru untuk melancarkan itu, jadi menjadi spontan itu pakai ini, pakai video ini. Dan ini kan tinggal diikuti, ya. Jadi mudah sekali, karena tinggal diikuti aja. Nah, ini video yang versi lambat, ya. Ada video yang versinya cepat, ya. Ini video versi cepat. Contoh alif, ba, ta, dan seterusnya. Silakan berlatih. Nah, video ini maksudnya adalah agar kita memiliki spontanitas yang baik di dalam membaca. Jadi setelah kita hafal, apakah kalau kita hafal kita bisa membaca? Belum. Hafalan kita harus spontan dulu. Ketika hafalan kita sudah spontan, ya, maka kita akan bisa membaca. Ya, kayak gitu. Nah, problem membaca yang lambat, membaca yang terbata-bata itu, problemnya di sini. Kenapa? Karena bacaan kita masih belum spontan. Ya, kayak gitu. Hafalan kita belum spontan. Ya, kayak gitu. Nah, basicnya dari sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini karena durasi juga, jadi saya ini saja sampel-sampel saja. Nanti ada semuanya di aplikasi itu udah lengkap semua. Baik, saya share berikutnya. Yang masih di aplikasi tadi ya. Masih di aplikasi tadi. Langkah 1, mana langkah 1? Ya, nih. Masih langkah 1 nih. Iya. Setelah latihan video tadi, ya. Setelah latihan video tadi, kita kemudian latihan di sini. Nah, di sini. Ya. Latihan menyambung huruf hijaiyah. Jadi, huruf hijaiyah yang pisah nih kemudian disambung. Ya, ini huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung
Ada alif, dal, zal, ro, za, wawu. Alif pisah, wawu pisah, dal, zal ini berurutan, ro, za juga berurutan. Ya, gampang menghafalkan. Tidak, ini huruf-huruf yang tidak bisa dipisah, disambung dengan sesudahnya. Ya, tapi kalau disambung dari sebelumnya semuanya bisa. Contohnya ini, a dan mim nggak bisa disambung, ya. Dal dan alif ini nggak bisa disambung, ya. Zal dengan ba nggak bisa disambung, ya kan? Ro dengan za nggak bisa disambung. Semua huruf ini nggak bisa disambung dengan sesudahnya, ya. Kayak gitu. Ini contoh saja ya. Itu. Terus yang lainnya, nah ini huruf-huruf hijaiyah yang tadi sudah dihafal, ya, sudah dihafal, sudah menjadi hafalannya sudah spontan. Nah, sekarang kita tambahkan, tadi hurufnya berpisah, sekarang disambung. Ya. Alif kalau disambung kayak begini, ba kalau disambung ya di awal, di tengah, di akhir, di awal, di tengah, di akhir, seperti ini. Fa di awal, di tengah, di akhir, jim di awal, di tengah, di akhir, terus bentuknya berubah menjadi kayak gini. Ya, harus diperhatikan perubahan huruf yang dari pisah disambung menjadi seperti ini. Ya, nah latihannya di sini. Nah, contoh ya, contoh latihannya. Dibaca dengan nama hurufnya dengan cepat, ya. Misalnya ini ta, alif, jim, ba, ta, sa, ha, ta, ha, sa. Dibaca satu-satu dan putus-putus. Nggak boleh dibaca ta, alif, jim, enggak. Ya, yang benar adalah diputus bacanya. Ta, alif, jim, ba, ta, sa. Ya, ta, ha, sa, ya, begitu. Sudah ada panduannya di video. Ya. Nah, terus latihan ini ya, setelah latihan spontanitas, terus latihan di sini membiasakan. Ya, membiasakan. Ini latihannya ada 2 halaman saja, ya. Oke, setelah latihan 2 halaman ini ya, setiap ya, ini 1 2 3 4 5 6 nih. Ya, ada contohnya di sini, kemudian ada latihannya. Halaman 1, halaman 2. Ini latihan membiasakan. Tapi ini dibaca ya dengan putus-putus ya. Ta, dal, alif, ro, sin, ta. Ta, ba, kho, sin, ta. Alif, shin, jim, alif, ro. Nah, begitu ya. Nah, dibiasakan membaca latihan di sini. Oke? Iya. Dan seterusnya ya, latihan semuanya modelnya sama, ya, modelnya sama, iya. Nah, terakhir ini, ya, kelihatan ya, anu saya ya, file saya kelihatan ya. Ini dibaca, ini latihan kita sudah mahir atau belum menghafal huruf hijaiyah. Ini latihannya. Kalau sudah bisa membaca ini dengan cepat, berarti kita sudah baik. Ya, ini merupakan kata kunci yang pertama. Ya, bahwa kita menghafal huruf hijaiyah ya secara spontan di luar kepala. Ya, pokoknya sudah spontan di luar kepala. Ya, misalnya ini mim dibacanya nama huruf hijaiyahnya mim, ha, mim, dal, ro, sin, waw, lam, alif, lam, ha, wawu, alif, lam, zal, ya, nun, mim, ain, ha. Ya. Terus alif, shin, dal, alif, hamzah atau alif. Ya, kalau ini dibaca hamzah atau dibaca alif nggak apa-apa. Ya, karena sesungguhnya bacaannya sama. Ya, kayak gitu. Oke, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, ini adalah tesnya. Ya, begitu. Insya Allah karena ini merupakan ya titik kritis yang pertama, dan titik kritis ini akan menentukan ya kualitas belajar kita berikutnya. Kalau ini di sini di langkah pertama ini belum selesai gitu ya, belum lancar, kita sudah pindah ke langkah kedua, kita akan punya problem yang lebih berat.
Jadi harus diselesaikan dulu nih. Ya, bacaan huruf hijaiyah kita sudah spontan. Kalau spontanitas kita sudah bagus, insya Allah berikutnya lancar. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini metode MTM. Waduh, ini sudah lebih dari 5 menit. Tapi saya punya waktu 40 menit ya. Oke, saya minta waktu sedikit lagi. Saya selesaikan dulu ya. Karena ini ya mendasar gitu menurut saya. Baik, langkah yang kedua. Polanya sama. Langkah yang kedua. Polanya sama. Ya. Oke. Di langkah kedua ini ada 5 keterampilan yang harus kita kuasai. Ya, 5 keterampilan. Apakah 5 keterampilan itu? Ya. Yang pertama adalah kita menguasai tanda baca pendek. Yang kedua, menguasai tanda baca double atau tanda baca tanwin. Menguasai tanda baca panjang, menguasai tanda baca double huruf atau tasydid. Dan yang terakhir menguasai tanda baca huruf mati atau sukun. Ya, ini 5 keterampilan. Tapi ketika huruf hijaiyah tadi sudah spontan, ya, spontanitas kita sudah baik, untuk menguasai 5 keterampilan ini insya Allah akan menjadi lebih mudah. Setiap keterampilan, ya, nanti kita akan lihat ya, ini baca huruf pendek ya. Ya, ini. Huruf pendek ini gampang ya. Tadi kan ini kita sudah hafal nih. Alif, ba, ta, ya. Kalau dikasih harokat atas ini fathah, tambah aja huruf A. Semua yang dikasih harokat fathah ditambah huruf A. Alif menjadi A, ba menjadi ba, ta menjadi ta, ya, ta menjadi ta, ya, gitu. Tinggal merubah sedikit. Tapi namanya berubah ya harus penyesuaian. Tapi ketika kita sudah hafal huruf ini, nama asli dari huruf ini, merubah ini menjadi mudah. Ya. Kalau ada kasrohnya, harokat di bawahnya, ini harokat di bawahnya ini tambah huruf I. Ya. Bi, ba menjadi bi, ta menjadi ti, ra menjadi ti, ji, hi, dan seterusnya. Kalau ada huruf domah di atasnya kayak gini, ya, ini domah namanya, nih domah, tambah huruf u, ya, u, ba menjadi bu, ta menjadi tu, ta menjadi tu, ya, babi, bu, tati, tu, tati, tu, dan seterusnya. Oke, ini dilatih, ya, dilatih. Baik, mudah-mudahan tidak butuh waktu yang lama karena huruf hijaiyahnya sudah hafal. Kalau huruf hijaiyahnya sudah belum hafal, ini yang jadi masalah. Kita akan memiliki beban, bingung. Oh, tadi apa ya nama hurufnya ya? Oh, terus kemudian ini apa jadinya? Kalau ada fathah apa bunyinya? Ya, kayak gitu. Karena apa? Hurufnya nggak hafal. Ini yang membuat sulit. Ini yang menjadi belajar membaca Al-Qur'an itu sampai berpekan-pekan, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun nggak bisa-bisa juga. Karena apa? Jadi penjenjangannya salah. Di awalnya dia belum matang, belum tuntas, sudah ya pindah ke yang lebih sulit. Gitu ya. Oke, maka harus satu-satu. Ya, tahap demi tahap. Ya, gitu insya Allah. Oke, ini ya. Ini sekarang keterampilan membaca huruf pendek ya.
berharokat, harokat pendek, ya, membaca harokat pendek. Bacaannya satu-satu, ya. Nih, a, ba, ta, ba, bi, bu, ya. A, i, u, ya. Ba, bi, bu. Nggak boleh dibaca panjang. A, ba, ta, salah. Harus satu ketuk, pendek. Dibiasakan baca putus. A, i, u, ba, bi, bu. Putus pendek. Kenapa harus kayak gitu? Iya, karena dibaca panjang nanti ada sendiri. Ya. Dan itu nanti kalau dipraktekkan dalam membaca Al-Qur'an, panjang dan pendek itu penting karena dia bisa merubah arti. Jadi nggak boleh salah. Ya begitu ya. Oke, ini penting ya. Cara bacanya pendek, putus. Ya, oke. Ini belajarnya dari sini, halaman ini, ya. Halaman berikutnya, halaman berikutnya, halaman berikutnya, sampai di sini. Ya. Kemudian, nah, nih. Ini rangkumannya. Ya, kalau ini ya ada panduan bacanya ya, ka, ki, ku, ada panduan bacanya karena ini adalah latihan menghafal. Nah, di sini sudah tidak ada panduan bacanya. Ya. A, i, u, ba, bi, bu. Nggak boleh dibaca kayak gini ya. Ba, bi, bu. Nggak boleh. Salah. Dibacanya satu-satu, putus-putus. Ba, bi, bu. Gitu ya. Ta, ti, tu. Dibacanya satu-satu, putus-putus, pendek. Satu ketuk, satu ketuk. Jangan salah. Ya. Nggak boleh salah di sini. Oke. Nah, di sini ada latihannya, video 4. Video 4 ini ada 3 tahap latihan. Silakan dipakai untuk melancarkan spontanitas kita membaca huruf berharokat pendek. Sini. Ya. Sudah? Kalau sudah spontanitas kita sudah baik, standar baiknya itu adalah video 4.3 yang paling cepat ya. 4.3 itu cepat, ya, cepat dan acak kalau tidak salah tuh ya. Nah, standarnya adalah ketika kita sudah bisa mengikuti video itu tanpa salah 3 kali ulangan minimal. Kalau sudah 3 kali ulangan, coba berlatih di sini ya, berlatih di sini. Kalau sudah berlatih di sini masih terbata-bata, nah ini latihan ini ada banyak, ada 4 halaman di sini. Kalau latihan ini masih terbata-bata, masih kurang cepat, berarti latihan videonya ditambah lagi. Ya, belajar video 4 ini latihan spontanitasnya ditambah lagi. Ya, begitu seterusnya. Ya, kalau bacaan di sini masih kurang cepat, gitu ya, maka latihan spontanitasnya di sini, latihan video ini ditambah lagi. Mungkin mengikuti video tanpa salah, ya, ulangan ke-5. Karena ada yang sampai ulangan yang ke-10. Baru lancar bacanya. Ya, ini rahasianya. Ya, dan inilah metode MKM. Insya Allah metode ini sangat memudahkan. Jadi nggak perlu dituntun satu-satu kayak gitu, enggak. Latihannya mandiri. Dan zaman sekarang ini sangat cocok sekali. Ya, sangat cocok sekali. Kalau guru itu tinggal kasih tugas saja, nah nanti yang penting itu outputnya, hasilnya gimana. Itu. Yang penting bisa membaca ini, ya standarnya adalah membaca halaman ini, ada 4 halaman ini lancar semua. Nah, ini lancar semua. Ya, insya Allah kalau 4 halaman ini lancar semua, sudah standar bacaannya. Oke. Berikutnya, keterampilan berikutnya membaca huruf tanwin atau double harokat dia. Tanda baca double atau double harokat atau huruf tanwin. An, in, un. Nah, apalagi ini lebih mudah lagi. Kalau tadi keterampilan yang pertama menguasai tanda baca pendek tadi sudah spontan, sudah bagus. An, in, un tinggal mudah.
Ya, ini ada bacaannya sama kayak tadi ya. Ada tanda untuk menghafalkan ya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun, dan seterusnya ya sampai selesai. Ada yan, yin, yun, selesai. Nah, ini ringkasannya yang sudah tidak disertai dengan apa panduan bacaannya ya dengan menggunakan bahasa Indonesia sudah tidak ada. Ya, ini ringkasannya. Oke. Kalau sudah lancar di sini, silahkan digunakan video yang kelima. Ada 5.2 kalau nggak salah video yang tepatnya ya. Nah, itu standarnya untuk latihan spontanitasnya. Kalau sudah bisa mengikuti video itu tanpa salah, ulangan 3 kali, insya Allah spontanitasnya berarti sudah baik. Ya, oke. Ini setelah itu latihannya pakai ini, halaman ini. Kalau halaman ini sudah lancar, ini 2 halaman ya, 1, 2. Ya. Nah, kalau ini udah lancar, insya Allah sudah lancar keterampilan yang kedua, yaitu baca tanwin. Yang ketiga, baca huruf panjang. Nah, ini yang nggak susah nih. Ya, baca huruf panjang. A, I, U, ya, gitu. Oke. Nah, ini ya, konsepnya gini ya. A bacaannya ya, I, U, gitu ya. Nah, ini ada latihannya ba. Ini untuk membedakan antara huruf panjang dan huruf pendek. Ba, ba, ta, ta. Untuk ini aja ya, melatih membedakan huruf panjang dan huruf pendek. Bita, vina, ya. Masih dibaca putus ya. Buba, suma, jama, ti. Nah, gitu ya. Oke. Nah, ini latihannya ya. Ini belajar ini sudah masih ada panduan bacaannya ya. Ya, sampai huruf ya. Ya, yi, yu. Nah, ini ringkasannya ya. Untuk memiliki spontanitas yang baik di sini silakan berlatih dengan video 6. Ini untuk melatih spontanitas ini. Jadi setiap keterampilan adalah latihan spontanitasnya. Karena ketika kita hafal saja, ya belum spontan, nah kita masih bacaannya masih terbata-bata sekali. Ya, walaupun sudah berlatih dengan video ini, tetapi perlu latihan juga. Nah, di sini latihannya. Latihannya sudah advance ya. Baroka lakuma fama kadu ya bani adama ya malikan. Oke, begitu ya. Oke, silakan. Ini ada 3 halaman. 1, 2, 3. Baik, berikutnya baca sukun. Ab. Polanya sama dengan tadi. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian nah di sini ya. Langsung di sini latihan video yang ke-7. Ya, di sini latihan video yang ke-7. Video yang ke-7 itu menghafal spontanitas huruf mati. Ya, nah, silakan dipakai video yang ke-7 ini untuk melatih spontanitas kita. Setelah spontan, nah latihan ini, ya, latihan di halaman ini. Baik, nah halaman berikutnya, iya ada 2 halaman ya. Terakhir adalah huruf tasdid. Ya, huruf tasdid itu adalah sebetulnya adalah double huruf. Ya, asalnya itu kayak begini, madda. Nah, kemudian dirubah menjadi harokat saja. Ya, dalnya ini double berarti. Ini bacaannya sama ini, madda. Ya. Kita tahu asalnya aja, asalnya kayak begini, bacaannya seperti ini. Huruf tasdid itu berarti ya asalnya seperti ini ya. Madda, marro, sabba. Ya, sabba. Ya, ini asalnya seperti ini, tasdid jadi bacaannya sabba. Ya. Ba yang satu mati dan yang satu berharokat sabba ya. Oke, berikut latihannya.
Ya. A, abba, atta, ajja, aha, akho, abbo, atto, ya. Ini aja dibaca ya. Abbo, atto, alzo, alzo, affa, akto, ya. Nah, ini. Ya, tinggal bacaan-bacaan sulit misalnya ini perlu guru ya. Ya, gitu ya. A, Allo, Affa, Akko. Nah, ini perlu latihan ini ya, memastikan bacaannya benar. Ya. Oke, berikutnya ya, ini sampai terakhir. Ya. Nah, 2 ini menit lagi, latihannya. Ustaz. Ya, kayak gitu ya. Ini latihan terus. Nah, terakhir ini untuk menghafalkan spontanitas gunakan video ke-8. Ya. Oke, setelah video ke-8 ini, nah ini latihannya. Ya. Ada satu langkah lagi. Satu langkah lagi ini menguasai huruf Komariah dan Samsiah. Ya, sebentar, saya cepat saja. Ya, ini terakhir, huruf Komariah dan huruf Samsiah. Saya slideshow. Oke, ya. Huruf Komariah dan Samsiah ini harus dikuasai juga. Ya, karena di dalam bahasa Arab itu, bahasa Al-Qur'an itu ada huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca. Nah, ini biasanya orang di awal-awal bingung nih. Kok kenapa Ustaznya dibaca? Kok tulisannya gini, bacaannya seperti ini? Nah, ini kuncinya ada di sini. Tapi apakah huruf ini harus dihafal? Tidak. Karena huruf samsiah itu nanti di dalam prakteknya apabila ada alif lam mati itu ya. Terus kemudian ada huruf, kok hurufnya itu ditasdid, setelah al ada tasdid, berarti hurufnya adalah huruf samsiah. Maka bacaannya ya, alif dengan huruf tasdid itu lebur menjadi satu dengan huruf samsiahnya. Ya, kayak gitu. Nah, praktek aja lebih mudah. Nah, ini ya. Setelah alif lam ada tasdid di sini. Nah, ini berarti huruf samsiah. Enggak ada tasdidnya huruf komariah. Gampang kan? Iya. Ya. Nah, ini alif dengan ta ini lebur menjadi satu. Atta. Atta. Jadi lamnya nggak dibaca. Dari huruf yang hidup ya, lebur menjadi huruf yang bertasdid. Atta. At-samarotu. Ya. Ad-daulatu dan seterusnya. Ya. Ini gampang ya, tahu teknisnya saja udah bisa ya. Karena ya ada alif lam, kemudian ada huruf yang ditasdid kayak begini, pasti huruf tasdid ini huruf ini adalah huruf samsiah dan alifnya tidak dibaca, lamnya tidak dibaca ya. Huruf yang hidup dibaca melebur dengan huruf yang bertasdid. Atta, asa, azza dan seterusnya. Oke. Nah, contoh nih. No. Ini kan ada alif lam mati ini, al mati ya. Tapi di sini tidak ditasdid, berarti ini huruf komariah. Huruf komariah dibacanya sama aja, biasa aja. Al-haakumut takatsur. Dari mu ya langsung nyambung ke ta. Dari mu langsung nyambung ke sini. Kenapa? Karena alif lam karena taknya ini adalah huruf samsiah. Jadi huruf hidup sebelumnya mu-nya ini dibaca langsung melebur dengan tak. Muttakatsur. Alhaakumut takatsur. Ada dua yang tidak dibaca. Mutta. Kenapa dibaca seperti itu? Ya, karena tak ini adalah huruf samsiah. Jadi al sebelumnya ini tidak dibaca. Minata, na, ta. Ya, dari na ke ta. Fit dunia. Nah, ini ada tiga yang tidak dibaca. Fi yakni mati, alif mati, lam mati tidak dibaca. Dibaca dari huruf yang hidup. Fi nyambung ke dal. Fit du. Ya, begitu. Itu saja.
Ya, yafirudzu warra. Nah, ra'aitu za wassa. Nah, dan seterusnya. Baik. Ya, kalau al-qamariyah ya, bacanya sama saja ya. Tandanya setelah al hurufnya tidak ditasdid. Ya, bacanya sama saja. Al-abu, al-babu, al-jamilu, al-hamlu, al-khabaru dan seterusnya. Iya. Ini insya Allah ya tidak susah. Latihan berikutnya ini kalau sudah semuanya, latihan pertama adalah tadi yang kita baca, ini ayat yang sama dengan yang langkah 1 tadi, tapi semuanya sudah berharokat dan dibaca ya sesuai dengan bacaan Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah. Dun Rasulullah. Kenapa dibaca durra? Muhammadur Rasulullah. Iya, di sini ada hukum tajwid. Tanwin ketemu ro, ada hukum tajwidnya. Nah, kita belum belajar tajwid. Jadi tajwid itu adalah kemampuan berikutnya, ya. Setelah tajwid, tahsinnya nanti, ya, maka kemudian setelah ini akan ada ya belajar tahsin dulu. Tahsin itu membaca makhraj, memperbaiki makhraj dan memperbaiki tajwid. Ya, ada 2 ilmu yang diperbaiki dalam tahsin ya. Keterampilan berikutnya adalah tahsin. Ya. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, silakan. Ini bacaan biasa ya. Bacaan biasa ya, bukan bacaan Al-Qur'an ya. Ini bacaan biasa, nggak dilakukan seperti baca Al-Qur'an ya, karena ini bacaan biasa. Khalaqallahul asyjara wa khalaqa fil asyjaril awraqa wal azharo. Ya. Nah, ini kita juga bisa baca Al-Qur'an dan juga bisa membaca selain Al-Qur'an. Ini maksudnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau saya sampai lebih ya, ada 10 menit ya. Mohon maaf. Inilah metode MKM. Keistimewaan metode ini ada di desain metode desain kontennya atau abjadnya, huruf abjadnya. Yang kedua ya ini ya, penjenjangan yang baik. Yang ketiga, latihan spontanitas. Ya. Nah, ini mungkin yang berbeda dengan yang lain. Ya. Mungkin ini yang berbeda dengan yang lain. Dan karena ini kita bisa belajar sendiri secara mandiri, maka ini sangat dibutuhkan ya pada saat sekarang ya, saat yang sudah ilmu pengetahuan yang sudah sangat modern ini, dengan era media sosial dan era digital ini sangat pas metode ini. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.